Shalom, kita melanjutkan eksposisi kitab imamat kita dan sekarang kita sudah ada di ayat ketiga. Saya bacakan untuk kita semua imamat pasal 1 ayat ketiga. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, memasuki ayat ketiga ini, kita akan berbicara tentang korban bakaran. Ya, kita lihat dulu kalimat penting untuk kita expose, yaitu kalimat awal ya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian harus tahu persembahan itu mengibaratkan adalah memberikan persembahan atau mempersembahkan dengan cara naik ya. Jadi bisa juga artinya naik atau memberikan kepada Allah ya. Jadi seperti tangan menghadap ke langit mempersembahkan sesuatu. Nah, ini sangat penting ya. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran ya. Korban bakaran ini kita tahu kalimatnya adalah burn offering ya, korban bakaran, burn offering, dan ini biasanya memang ritual umum bangsa Israel yang sudah ditetapkan Allah. Biasanya dilakukan pagi hari yang dilakukan bangsa Israel untuk menghadap imam dan memberikan persembahan kepada Allah. Nah, yang pertanyaannya perlu kita sadari, ini praktek yang diadaptasi dari tradisi atau budaya kuno ya. Bahwa bangsa-bangsa asing pun yang tidak mengenal Allah Yahweh itu memberikan persembahannya dengan cara korban bakaran atau membawa persembahannya bisa binatang, bahkan bisa sampai kepada manusia seperti anak dikorbankan untuk sesembahannya atau dewanya. Jadi kalau kita bisa bahasakan tumbal. Makanya ketika kita baca kitab imamat ini, seakan-akan ada kultus di bangsa Israel bahwa ini seperti penyembahan berhala, cara penyembahan berhala. Tapi ini memang praktek yang diadaptasi supaya mereka tetap tahu bagaimana mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ya, jadi ini memang diadaptasi dari praktek budaya kuno. Ya, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran. Nah, kita perhatikan korban bakaran dari lembu. Ya, ini kalimat berikutnya kita lihat. Haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Itu kalimat berikutnya yang harus kita lihat. Haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Lembu. Kenapa lembu? Ini adalah hewan yang mudah didapat atau hewan yang pada umumnya dipelihara oleh orang Israel. Di ayat 2 kemarin, Bapak Ibu Saudara bisa nonton bahwa Allah tidak mau binatang buruan ya, atau binatang liar. Karena itu identik dengan haram. Jadi lembu adalah hewan yang biasa dipelihara dengan baik, yang dirawat dengan baik, makanya lembu. Lalu perhatikan jantan ya, lembu jantan. Kenapa? Karena kualitas, Bapak Ibu Saudara ya. Kualitas binatang laki-laki atau jantan itu lebih baik ya. Jantan lebih baik, lebih sempurna daripada hewan betina. Makanya harus jantan ya. Ada juga stigma yang mengatakan bahwa ya pada zaman patriark atau zaman budaya kuno ya namanya jantan atau laki-laki harus yang terutama
Nah, ini pentingnya dalam budaya kuno, diadaptasi juga oleh yang Israel, makanya lembu jantan. Yang menarik kalimat berikutnya apa? Harus tidak bercela. Ini yang paling penting sebenarnya perlu kita tahu. Tidak bercela, lembu jantan itu dari lahirnya harus sempurna, tidak ada cacat, ya, tidak ada sakit, pokoknya harus sempurna. Nah, pokoknya yang diberikan kepada Allah harus dengan kualitas terbaik dan sempurna. Nah, ini yang diatur dalam korban bakaran di ayat ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu apa lagi kalimatnya? Kita lihat ayat 3-nya. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan. Nah, ini menarik nih. Setelah dia membawa lembu jantan, tidak bercela, ia harus membawanya ke pintu perkemahan. Saya sudah siapkan di sini. Ada gambar, Bapak Ibu Saudara bisa lihat, ya. Ini adalah gambar tentang kemah suci atau pertemuan yang dibentuk oleh Musa. Perhatikan, Ark of the Covenant di sini adalah tabut perjanjiannya yang ditempatkan di ruang Maha Kudus. Lalu ada golden candlestick, ini kandil emas. Altar of incense, ini altar penyembahan atau persembahan dupa, ya, yang bau-bauannya yang dibakar nanti. Lalu ada table of showbread, ini meja roti sajian. Nah, ini bagian luar kemah pertemuan. Ada laver, ini bejana basuhan. Ada altar of burnt offering. Jadi orang Israel membawa lembu jantannya lalu diserahkan kepada imam, lalu nanti akan dipotong di altar burnt offering. Jadi imam akan membasuh dulu di laver ini, lalu akan memotong sampai ke kulit-kulitnya, dipisahkan darahnya, lalu nanti masuk ke kemah pertemuan ini. Ya, barulah nanti dipersembahkan kepada Allah. Tidak boleh ada yang masuk ke Ark of the Covenant selain imam besar. Nah, ini maksudnya ia harus membawanya ke pintu pertemuan, ya. Kalau di luar ini, orang awam atau bangsa Israel tetap boleh masuk. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, ini tingkat kekudusannya sangat tinggi, ya. Dan semua ini diserahkan kepada imam dan dipersembahkan kepada Allah. Jadi imam yang akan memotong dan mempersembahkan kepada Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dari kemah suci ini. Lalu kita perhatikan kalimat terakhirnya di ayat 3. Supaya Tuhan berkenan akan dia. Nah, ini dia. Supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi syaratnya ditentukan Tuhan, caranya ditentukan, barulah persembahan diterima. Korban bakaran ini adalah korban sehari-hari yang diberikan oleh orang Israel, ya, supaya mengakui yang pertama Allah pencipta yang maha kuasa. Jadi harus memberikan persembahan kepada Allah yang telah menolong mereka, yang telah memilih mereka. Yang kedua, sebagai ucapan syukur kepada Allah atas segala berkat dan perlindungan yang Allah berikan. Yang ketiga, sebagai bentuk persembahan. Kita belajar kemarin di ayat 2, persembahan itu sangat banyak, ya. Ucapan syukur, persembahan juga sangat banyak. Dan yang keempat, sebagai pendamaian kepada Allah. Ini juga berkaitan nanti dengan korban penghapus dosa. Tapi tata caranya berbeda lagi, karena kita berbicara tentang korban bakaran. Apa aplikasinya untuk kita di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara? Yang pasti, berikan persembahan terbaik kepada Tuhan.
Kita sering sekali menganggap remeh jika ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita asal-asalan, dengan sikap yang asal-asalan, memberikan barang atau uang pun yang asal-asalan. Tentu kita tidak mengikuti lagi metode membunuh hewan atau korban bakaran di meja altar, tidak. Tapi apa yang kita punya sekarang biasanya kita persembahkan asal-asalan kepada Tuhan. Kita harus memberikan yang tidak bercela, sempurna loh. Dan ini yang ditafsirkan Paulus apa? Berilah tubuhmu sebagai ibadah sejati. Tuhan tidak butuh uang kita sebenarnya. Nggak ada dia butuh uang kita. Kita yang mendapat berkat itu dari Tuhan dan mengembalikannya. Tapi yang terpenting, hidupmu, tubuhmu itu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Makanya tadi kalimat terakhirnya apa? Supaya Tuhan berkenan akan dia. Bapak Ibu Saudara, di ayat ketiga ini kita bisa mengambil poin, jangan main-main dalam mempersembahkan sesuatu ke Tuhan. Dan berikanlah yang pertama untuk Tuhan. Karena sering sekali berkat yang kita terima kita gunakan dulu untuk kehidupan sehari-hari. Membayar cicilan kebutuhan pokok sampai lupa memberi kepada Tuhan. Memberi persembahan di gereja sebagai kolekte juga asal-asalan. Dengan duit yang robek, duit bekas dilipat-lipat. Memberi persepuluhan kita banyak nanya bahkan tidak pernah mempraktekannya. Padahal dari Imamat pasal 1 ayat 3 ini kita harus memberikan yang tidak bercela, terbaik, sempurna, dan yang utama harus Tuhan berkenan kepada kita.